Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah teman-teman. Senang rasanya saya bisa berjumpa lagi walaupun lewat YouTube ya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih ya buat yang sudah subscribe, teman-teman yang sudah like, sudah komen, bahkan sudah share, sehingga saya tetap bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik dan tentunya dengan lebih bersemangat teman-teman. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya ingin nge-review tampilan fisik dari sebuah perangkat radio Yaesu. Masih versi FT, yaitu versi FT 2900 ya. Nah, ini dia tampilan radionya teman-teman. Ini besar ya. Jadi radio Yaesu FT2900E ini kebetulan bukan yang E-nya tapi yang R-nya. Ada dua versi teman-teman ya. Ada versi R seperti ini. Oke, ini seperti ini ya. Dan ada juga tipenya FT2900 R E, satu lagi E. Kenapa ada dua tipe E dan R? Itu untuk wilayah layanan ataupun distribusi dari perangkatnya. Biasanya disesuaikan dengan regulasi daerah setempat. Kalau R seperti ini pemasarannya, penggunaannya untuk wilayah Asia Pasifik teman-teman, termasuk Indonesia, Malaysia, terus juga di Brunei, bahkan di Thailand pun dia menggunakan versi R. Ya, seperti ini radionya sama. Tapi kalau di Eropa dia menggunakan versi E. Perbedaannya apa? Perbedaannya biasanya dari segi power teman-teman. Pertama itu, kedua dari segi range frekuensi. Ya. Di Eropa peraturannya mungkin berbeda seperti di Asia, tidak sama. Jadi radionya pun ada dua versi, R dan E. Tapi dua-duanya Yaesu. Ya, cuma perbedaan distribusinya saja disesuaikan dengan otoritas tempat. Yang saya pegang adalah Yaesu FT2900R. Ya, seperti ini tipe radionya teman-teman. Jadi ini radio menggunakan final SAV36 Alpha ya, yang bisa kita hajar dengan kekuatan 80 watt standarnya. Dan kita bisa adjust sampai ke 100 konon. Nanti akan saya buktikan ya. Saya akan buat di vlog berikutnya bagaimana cara merubah powernya. Ini radio kerja di frekuensi VHF teman-teman. Standar saja di 136 sampai 174 MHz ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan di frekuensi 136 sampai 174. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan sembarangan menggunakan frekuensi. Pakai frekuensi yang sesuai dengan bendera yang kita punya. Kalau rapi di rapi, kalau amatir di band amatir. Jangan seenaknya ya. Karena di 136 sampai 174 itu di sana berbagai macam kepentingan ada di situ, baik instansi militer, perhubungan, pesawat, ataupun kebencana alam, maritim ada di situ teman-teman. Jadi bijak-bijaklah mempergunakannya. Terus di spek dia memiliki watt sekitar 75 watt ya, dengan 4 pilihan menu power. 75 watt untuk high-nya, 30 watt untuk low 3, istilahnya low 3 ya, 10 watt atau low 2, dan 5 watt untuk low 1. Jadi pilihannya low 1 5, low 2 10, low 3 30, dan high-nya adalah 75. Dan itu bisa kita adjust ya. Mau dikasih low-nya berapa boleh, bisa nanti teman-teman. Terus dia memiliki memori yang banyak, di set sekitar 221 memori. Maksudnya kita bisa menyimpan frekuensi ya. Di sini itu juga memiliki segudang fasilitas. Salah satunya yang paling bagus itu adalah fasilitas mempersempit splatteran, meminimalisir splatteran. Ada di sini nanti ya. Nanti di menu akan saya jelaskan. Seperti itu teman-teman. Inilah radionya. Ini lumayan berat teman-teman radionya.
Ini radionya beratnya itu sekitar hampir 2 kilo ya, hampir 2 kilo beratnya. Ya, kalau di kilogram sekitar 1,9 kilo sampai 2 kilo memang berat. Kenapa? Karena dia memiliki pendingin yang besar. Ya, di antara radio-radio standar seperti Kenwood, DM, Icom ataupun Motorola, dia memiliki sirip-sirip pendingin yang besar, teman-teman. Karena besarnya, si pabrik pun mengklaim kalau ini radio tidak usah diberi pendingin katanya ya, tapi angka baiknya tetap kita kasih pendingin yang ukuran 12 cm, ada ya tempel di sini kipasnya, akan lebih adem daripada biarkan begini tanpa pendingin. Ini panjangnya 160 mm atau 16 cm ya, dari sini ke sini gedenya. Sedangkan untuk panjangnya sekitar 18,5 ini, dan tingginya sekitar 5 cm. Ini memang radio besar, teman-teman. Dibandingkan dengan radio-radio standar, ini termasuk radio 2 meteran yang lumayan cukup besar dan berat ya. Terus bagian depannya standar saja, teman-teman ya. Ini ada tombol untuk mengatur volume, kekencangan suara. Yang sebelahnya ada tombol untuk sequel, membuka sequel. Ini untuk extra mic ya. Extra mic-nya menggunakan extra mic seperti ini, teman-teman. Nah, ini extra mic standarnya dengan menggunakan konektor 6 pin ya. 6 pin jadi yang kecil. Di bawahnya ada push on off, ini sini push on off. Di sampingnya ada tombol untuk internet ya, fitur internet serta fasilitas satu kunci. Kalau kita tekan sekali yang munculnya internet ya. Kalau kita tekan tombol agak lama, fungsi lock yang akan aktif. Jadi satu tombol ini dia memiliki 2 fungsi ya. Sistemnya kalau kita pijit sekali dan kalau kita pijit lama. Nah, ini untuk tombol set. Kalau kita pijit sekali, gunanya untuk apa? Gunanya untuk merubah frekuensi agar lebih cepat ya. Nah, ini kalau kita tekan lama, dia berfungsi sebagai menu ya. Terus ada DWRF. DWRF ini DW-nya untuk membalikan atau mengirim, menerima frekuensi dan operasi repeater ya. Ini nanti di pas menu akan saya nyalakan ya, ini hanya sekilas saja. Rep-nya untuk fungsi priority. Ada AN, AA strip N ini gunanya untuk mengalihkan indikasi tampilan ya, antara frekuensi ataupun nama ya. Di sini alphanumerik. Sedangkan untuk low-nya merubah power high atau low 1, low 2, low 3. Di sampingnya ada MW. MW ini untuk mengalihkan mode, apakah mau memori atau home ataupun VFO. Tinggal tekan ini sekali, tekan lama berarti enter. Seperti itu, teman-teman. Dan ini seperti biasa knob dialnya ya. Ini sistemnya enak lembut. Seperti itu tampilan depannya, dan diberikan sebuah layar yang sangat lumayan besar ya untuk ukuran radio 2 meteran. Ini besar. Di antara radio-radio lainnya ini lumayan besar untuk ukuran layarnya. Terus bagian sampingnya ini ada biasalah ya untuk apa? Untuk dudukan di mobil. Bagian belakangnya, teman-teman. Ini bagian belakangnya seperti dilihat sangat-sangat sederhana ya, hanya ada sebuah kabel. Ini kabel DC. Dia menggunakan power sekitar 13,8 volt dengan negatif ground, teman-teman. Ini untuk dipasang di mobil sudah oke, karena mobil menggunakan power sekitar 13,8. Kalau nyala sekitar 14, masih toleransi, masih bisa ini, teman-teman. Untuk colokan yang di dalam ya, ini nih, ini jack untuk audio eksternal speaker. Dia menggunakan ukuran 3,5 mm ya. Nanti kalau teman-teman pakai
Speaker kecil pastikan impedansinya 4 ohm ya, biar nanti pas. Karena ada yang 8 ohm, ini menggunakan 4 ohm. Untuk power high sekitar 75 watt, dia membutuhkan ampere sekitar 15 ampere teman-teman ya. Jadi pastikan kalau menggunakan power supply, pastikan minimal menggunakan 20 ataupun 30 ampere biar high-nya maksimal teman-teman. Untuk low 30 watt, dia membutuhkan arus sekitar 9 ampere. Untuk low 2 sekitar 10 watt, dia butuh arus sekitar 5 ampere. Dan low-nya pun 5 watt, dia butuh minimal 5 ampere lah, 5 ampere juga ya. Seperti itu. Ini konektor ke antena. Dia menggunakan kabel 50 ohm ya untuk antena, dan kabelnya harus 50 ohm dengan tipe PL259 ya, tipe M male-nya. Seperti itu. Ini standar ya, standar saja. Untuk apa lagi ya? Untuk trafo 30 ampere minimal teman-teman ya. 30 ampere minimal. Ini bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya dia speaker ada di bagian belakang. Ini speaker ya, speaker. Terus juga bagian apa ya, bagian barcode-nya ada di sini di belakang. Ini seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus apa lagi ya? Itu aja lah, sirip-sirip yang tebal. Pokoknya ini siripnya luar biasa berat ya teman-teman. Untuk extra mic-nya ya seperti ini. Nah, extra mic seperti ini menggunakan HM48 ya. Ini kabelnya. Seperti ini, nanti akan saya terangkan ya di bagian apa, di bagian pengoperasian extra mic. Di bawahnya ada P1, P2, P3, P4 ini untuk menyimpan memorinya. Untuk menyimpan memori teman-teman, nanti akan saya kasih tahu caranya ya. Nyimpuk lumayan lah. Speakernya ada di atas, mikrofonnya di sini. Ini untuk apa ya, untuk fungsi pindah-pindah frekuensi boleh pakai yang atas, scan boleh ya di sini juga. Seperti itulah teman-teman sekilas tentang tampilan dari radio Yaesu FT2900. Jadi buat teman-teman yang berminat memilikinya, silahkan cari-cari di toko online. Tapi pastikan asli ya teman-teman, asli. Dan standarnya menggunakan SAP 36 Alpha. Dia bisa keluar sekitar 75 watt. Tapi nanti akan saya coba kita push apakah bisa menyentuh angka 100. Tentunya dengan penunjang yang lainnya seperti power supply-nya harus bagus. Seperti itu. Di pasaran nih harga baru masih lumayan teman-teman ya, di atas 2,5. Harga bekasnya sekitaran 1,7, 1,5 sampai 1,8 lah kisaran bekasnya ya. Tapi bekasnya normal teman-teman. Baik, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Datawan Delta Bravo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.